kembali lagi di Himasi Podcast Every Friday. Mau yang asik, mau yang seru hanya di Himasi Podcast Every Friday. Nah, kan untuk episode kali ini kita udah ada kedatangan bintang tamu yang juga merupakan ya bisa dari sendiri dari kostumnya, ada logo CIC-nya. Berarti ini seorang alumni. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Nurdin Sastra, mahasiswa SI semester 5 Enterprise, dan teman saya. Nama saya Nurdin Agustin, Sistem Informasi semester 3. Nah, ini selanjutnya Bang bisa perkenalkan diri ke semua yang nonton. Nama lengkap saya Mutmainnah Rabiatul Adawiyah, tapi biasa dipanggil dengan Iin. Baik ini ya. Oke. Nah, sini kan sudah ada Kak Iin. Oke, mungkin gini deh, sebelum kita bicara jauh soal tema kita hari ini, sebelumnya tema kita hari ini kita mau ngomongin soal smart city di kota Cirebon. Kebetulan Mbak Iin juga salah satu orang yang terlibat dalam program smart city itu. Tapi sebelum bicara tentang smart city-nya, kita mau tanya-tanya ke Mbak Iin. Mbak Iin itu sekarang kesibukannya di tempat kerja itu seperti apa? Ya, terima kasih Adi. Sebelumnya saya mau bercerita sedikit tentang kerjaan saya sekarang. Alhamdulillah saat ini saya diamanahi sebagai Direktur Aksias.id. Aksias itu adalah sebuah anak perusahaan dari PT Puskomedia Indonesia Kreatif yang berlokasi di Cirebon. Lebih fokusnya ke bidang e-government atau smart city. Nah, itu mah di di Aksias itu Mbak itu tugasnya itu ngapain sebagai direktur apa? Jadi pekerjaannya itu menangani apa aja? Nah, menanganinya kalau direktur ya karena direkturnya masih lingkungan startup ya bisa ya lebih fokus ke mengenalin produk-produk dan servis apa aja yang ditawarkan oleh Aksias. Nah, servisnya kita itu pastinya nggak berjauhan dengan ICT konsultan. Pasti dengan software development, hosting online, dan maintenance juga termasuk. Dan yang paling terbaru itu adalah produk dari Smart City itu sendiri. Oke, mungkin ini agak sedikit teori Mbak. Sebelum yang saya tadi kan dia Mbak itu mungkin dari kostumnya itu soal alumni CIC. Nah, mungkin bisa cerita sih Mbak ini dari angkatan berapa sih di CIC itu jurusan apa? Ya, saya itu sebenarnya mahasiswa konversi di sini tuh artinya mahasiswa pindahan dari ilmu komputer IPB tahun 2010 angkatan 10 terus pindah ke CIC itu daftarnya 2014 tahun masuknya. Jadi angkatan di CIC itu 2014 jurusan teknik informatika. Lebih tepatnya waktu itu jurusannya security computer network, jaringan komputernya. Kemudian itu TISCN. Ya, TISCN. Terus lulusnya itu tahun 2017. Jadi saya masuk di CIC itu lintas angkatan dari angkatan 2012, 2013, 2014. Nah itu makan mahasiswa konversi gitu ya Mbak pindahan. Nah itu alasan pindah ke CIC itu kenapa? Ada apa nih? Karena kan dari IPB. Iya, Nah itu kan bagus sekali. Terus kenapa pindah? Searching aja ya di Google. Iya. Penasaran juga Sebenarnya itu mau nanya dulu ya. Tanggapan kalian tentang ilmu komputer itu kayak gimana? Ya sebenarnya belum tahu nggak tahu banyak juga sih Mbak. Tapi kan dari nama kampusnya sendiri udah sangat terkenal, kayak udah mungkin salah satu yang diakui salah satu terbaik di Indonesia itu. Jadi ya saya yakin itu sangat bagus. Ya pasti setiap mahasiswa pasti ngalamin lah. Apalagi mahasiswa program ini ya, penerima beasiswa bidik misi, pasti ada kondisi tertentu gitu kan. Iya. Oke, kita selanjutnya. Tapi alhamdulillah dengan itu tuh jadi banyak ilmu yang Iya. biasa ada tidak ada di CIC. Karena juga Iya. juga dia malah banyak pengalaman dari lain. Ini sih berdasarkan kalau jadi mahasiswa jangan hanya jago di dalam kandang, kan harus jago di luar kandang juga. Jadi hasil sama skill harus seimbang. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih yang akan ditanya
yang akan ditanyakan, dan mungkin akan memberikan sedikit informasi tentang apa sih itu smart city atau apa sih itu smart society. Nah Kak, saya ingin bertanya nih, Iya. baca dari informasi ini katanya Kak Aini ini mencintai dunia IT. Nah, iya IT. Dan sekarang sedang terlibat dalam program Smart City juga nih. Bisa dijelaskan ke netizen nih, apa sih Smart City itu sendiri? Simple. Kalau jelasin smart city ya nggak bakalan selesai dalam waktu 1 jam ya. Jadi nanti pasti yang garis ya. besar. Garis besarnya ditarik dari sebelah ini aja. Smart city kan dari 2 kata tuh, ada smart, ada city. Iya. Smart pintar, city kota, gitu kan? Iya. Digabungin dari kota pintar. Jadi simpelnya itu smart city itu sebenarnya bagaimana caranya membuat kota itu sebuah kota atau kabupaten yang pintar dengan bantuan sebuah teknologi dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya dan sumber SDM. Dan sumber daya yang dimanfaatkan itu yang seperti apa nih? Sumber daya Alam yang atau apa? Yang dimanfaatkan oleh smart city itu apa? ya dari infrastruktur ya. Hmm. Infrastrukturnya kan pasti butuh server kan. Iya. Nah itu, terus kalau SDM pasti butuh programmernya dari UI atau UX. Ya, iya. UX-nya. Programmernya, terus project manager, sistem analis, sampai ke memberikan training ke pengguna. Nah Pak, kalau smart city itu kita tuh sebenarnya ini ya Pak, targetnya itu antar instansi pemerintah di kota Cirebon. Nah nanti dari instansi masing-masing instansi itu nanti disebarluaskan ke kelurahan kecamatan di Murang. Oh, berarti itu kalau saya bilang mungkin semacam sistem integrasi gitu nggak? Iya, betul. Atau sistem integrasi? Yang namanya smart city pasti terintegrasi antara kelurahan, kecamatan, Iya. kota, dan antar instansi dinas-dinas. Ya, Mbak, ini kan smart city kan itu cukup apa ya? Cukup mungkin butuh teknologi yang bagus itu, mungkin penggunaannya juga kan disesuaikan dengan fitur yang ada di smart city sendiri kan. Itu tantangan dalam mengimplementasikan smart city itu apa sih Mbak? Pasti kan nggak segampang Yang itu. dibayangkan. Iya. Mungkin ada harus dikenalkan dulu, harus diajarkan dulu orang-orangnya atau gimana? Ya, yang pertama pasti budget ya. Oh iya. Tapi sebelum budget ini, sebelum budget lebih ke konsep sih. Percuma produk itu bagus kalau kita nggak punya ide yang matang. Dan sebenarnya sih itu sih yang paling krusial sebenarnya ide dari smart city sendiri, konsepnya mau seperti apa ya. Nah dari konsep nanti baru tuh analisis, dari analisis baru tuh implementasi, dari implementasi baru tuh uji coba dan training, terus baru maintenance. Jadi kayak kalian kita belajar alur dari manajemen proyek itu tuh. Iya. Nah, cuma kalau untuk maintenance sendiri tuh periodenya berapa lama? Atau mungkin mingguan atau bulanan atau gimana? Biasanya bulanan. Bulanan. Itu tadi kan udah disinggung juga tentang SDM-nya nih, Mbak. Kalau untuk smart city sendiri SDM yang dicari itu yang seperti apa, Mbak? Atau mungkin kemampuannya itu spesifiknya gimana? Yang pasti harus bisa ngoding. Kalau yang sih. ngoding, ya sama aja. Smart city kan nggak bisa dikerjakan satu orang kan, pasti Iya. kolaborasi kan. Nah pasti di situ ada yang namanya project manager, terus programmer, atau bisa programmer itu diganti dengan full stack developer. Full stack developer di sini Iya. analisis iya, programmer iya, Mencakup testing semuanya. iya. Iya. Oke, Mbak. Ini kan smart city ini kan berarti sudah diterapkan ya, Mbak? Iya. Itu kalau sejauh ini akhirnya semua manfaat yang dirasakan itu apa? Mungkin Bagi sekitar atau Kabar baiknya, alhamdulillah ya, smart city itu termasuk di kota Cirebon itu Iya. sudah masuk dalam 25 kota dan kabupaten se-Indonesia waktu angkatan pertama program smart city di Indonesia. Dan alhamdulillah Cirebon itu sepengetahuan saya udah masuk banyak prestasi lah, dan menjadi sumber rujukan buat Diskominfo tiap-tiap kabupaten luar. berarti smart city-nya Cirebon itu udah apa ya, diakuin gitu ya, Bang? Iya. Itu
mulai proyeknya tuh awalnya tahun berapa? 2018. Oh berarti belum lama. Ya. Sebenarnya kalau konsep itu dari 2017. Tapi pas mulai ada bukti produk smart city ya 2018. Dan ambilnya angkatan tahun anggaran 2018 itu angkatan pertama programmer di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Kalau smart city itu diambil alih sama Diskominfonya tiap kota kabupaten. Gimana tadi kan sebelum kita mulai podcast juga nih, kita kan udah sempat ngobrol juga nih Pak tentang smart city itu ada apa aja. Salah satu yang baik itu ada namanya smart society. Nah mungkin Pak kita langsung belajar ke smart society. Boleh. Itu seperti apa atau apa smart society? Karena itu kan namanya smart society sistem informasi desa terintegrasi. Jadi gini, smart city itu banyak jenis-jenisnya ya. Ada yang smart ekonomi, itu dari ekonomi pintar, smart society, masyarakat pintar, terus smart living, lebih ke IoT-nya, terus smart apa lagi? Smart apa tuh environment, lebih ke bank sampah. Oh, Smart apa lagi ya? Pokoknya Jadi banyak yang banyak banget. Pokoknya yang smart aja. Kalau dalam akunnya tuh KTP, jadi kita masuk ke smart city juga. iya. Oh. Kalau bedanya smart city itu pokoknya gampang, tinggal beli alat udah jadi itu udah smart city gitu. CCTV itu juga termasuk smart city. CCTV di ruangan lab atau ujian terus kita pantau DP itu smart city. Nah, kenapa lebih ke smart society? Kalau smart city kan gampang, nanti ngambil alat udah dikatakan smart city gitu, udah katakan kabupaten kota cerdas. Tapi kalau smart society ini core-nya gitu. Apa sih? Smart society kan artinya apa juga? Lebih ke masyarakat. Iya. Jadi kan percuma kalau kotanya pintar tapi masyarakat nggak pintar. Iya, betul. Nah, makanya di akses itu kita punya produk itu SID, Panda SID, Smart Society. SID itu Sistem Informasi Desa Terintegrasi. Nah, kota pintar itu diawali dari desa atau kelurahan. Dan itu bakalan terintegrasi dari desa, kelurahan ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, dan kepada se-Indonesia. Nah itu kan dari desa dulu Mbak. Ya. Kalau dari desa ke desa itu Mbak yang diintegrasikan itu apa sih? Apa data penduduk atau apa? Semuanya. Semuanya. Kalau cakup semuanya. Iya. Jadi di desa kan banyak layanan, kan ada layanan pembuatan KTP, ada akta nikah, apa sih? Akta cerai, ada surat keterangan domisili usaha, gitu kan. Nah, Ya semuanya. gimana semua surat-surat, semua administrasi itu ada dalam bagian dari smart society. Dan itu penerapannya itu di kantornya bahkan atau mungkin ada aplikasinya yang bisa dimiliki sama masyarakat desanya? Ada. Ada. Kita juga udah ada aplikasi sebenarnya, Itu aplikasi berbasis web, aplikasi Android juga ada. Itu apa namanya? Panda. Panda. Panda SID bisa ditelusuri di Google ada. Oh di Google Play Store ada? Iya. Oh. Dan itu kita udah kemarin ke kecerdasan buatan. Dan itu salah satunya aplikasi SID yang terintegrasi, benar-benar terintegrasi dan menggunakan kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan di sini itu lebih melacak kalau kita meminimalisir kesalahan data, ketidakvalidan data. Karena data itu kan penting ya, apalagi data negara kan aset. Nah itu untuk sejauh ini Mbak, yang desa terintegrasi itu yang sudah diterapkan tuh desa apa namanya? Cirebon. Nah itu dia. Kenapa akses tiba-tiba ada di Cirebon? Sebenarnya jauh dari Panda itu, kalau boleh cerita boleh nggak? Iya. Boleh. Panda itu hasil riset selama 8 tahun. Jadi awal mulanya Panda itu ya dari atasan saya, Mas Akbar Pauwo, beliau itu sama temannya itu gabung dalam komunitas Gede Foundation. Nah, Gede Foundation itu lebih ke membangun gerakan desa membangun. Nah, itu riset selama 8 tahun. Terus ya itu riset waktu itu ada di
Cilacap, lebih ke Purwokerto deh. Nah 2017 baru selesai aplikasinya, terus ya alhamdulillah udah jadi. Terus di apa namanya kabupaten pada welcome pada pakai Nanti lebih sekarang itu baiknya di kabupaten. di ini karena kita kan SID sistem informasi desa, Iya. jadi kebanyakan yang pakai pemprov yang udah pakai itu banyak, kebanyakan di luar Pulau Jawa. Oh. Iya, ini ada di ini, ada di mana sih ya? Studi kasus cepat itu ada di Kabupaten Dharmasraya, itu ada di daerah pulau apa ya, terus Kabupaten Terpanjang Riau, terus Kabupaten Cilacap, Kota Jayapura, itu yang langganan sampai sekarang. Nah makanya akses ada tuh disebut karena kita tuh pengen fokus ke wilayah 3 Cirebon dulu, ke Ciayu Majapahit. Tadi kan udah di apa ya, sebelum kita mulai podcast lagi nih, udah disinggung juga nih, ngobrol juga nih. Mbak itu kan sebagai apa di Axios apa itu? Aksios ID. Nah itu Mas selama di Axios itu pernah menjalankan proyek apa? Mungkin selain tentang smart city ini atau apa, tentang teknologi lainnya gitu. Alhamdulillah banyak sih. Kita Oke. itu justru akses itu yang lega buat pertama kali ada proyek akses itu berdiri pas saat pandemi. Oh, berarti belum lama juga ya? Sebenarnya sih kalau awal mulanya tuh kita udah dari 2017 sih. 2017. Ini nih foundernya itu saya waktu itu masih co-founder. Foundernya itu alumni CIC juga, namanya Ahmad Hakim. Sama kan? Ya, sekarang beliau di Kodepot. Oh iya, betul. Nah, kemudian saya masih co-founder. Pas itu tuh kita tuh dapat proyek ini aplikasi calling bisnis dasar titip online se-Asia Tenggara. Asia Tenggara terbuka. Nah, habis itu udah biasalah kalau dalam dunia startup itu kan ada klien yang kabur-kaburan, ada yang gitu, Oh, udah ya, menurunkan. masalah hunting ini ya. Iya. Nah, habis itu 2017 sudah selesai. 2018 kita sama-sama kerja di Dinas Kominfo Kota Bertekis. Nah, di situ kita benar-benar belajar tentang smart city. Nah, 2018 terus 2019 kita upgrade portofolio masing-masing. Sayanya fokus di yang lain, dia yang fokus lain. Dan kita udah bisa punya, terus 2020 alhamdulillah punya masing-masing sendiri. Jadi sekarang saya lebih ke foundernya. Dulu kan akses project, sekarang ditambah diperbaharui jadinya akses project internasional. Itu tuh berdirinya pada tanggal pas Hari Pahlawan 10 November 2019. Ya. Itu 3 orang. Itu siapa tuh? Saya, Gita Riana, dan Nitya Sahyana Bulan. Kita bertiga itu, mereka berdua alumni IPB, orang Cirebon juga. Ya, adik kelas sama ini kan. Nah, terus main sendiri kita sudah 2020 kita merekrut tim. Pertama kali dibentuk tim lengkap itu tanggal 29 Januari 2020. Terus internal, terus kita udah semakin matang itu 2000 pas Maret nah kita udah matang, tiba-tiba corona datang. Oh, itu menghambat ya. Iya, jarak kita udah punya tim yang solid, terus udah siap buat distribusi pandang. Iya, tiba-tiba ya udah kita beralih profesi menjadi menerima orderan project. Orderan project di sini tuh kayak lebih ke software development, kayak nerima website, nerima pembuatan aplikasi Android. Dan alhamdulillahnya project pertama itu kita terima itu pas bulan Ramadan. Nah, itu apa? Project apa? Project pertama kita itu justru berawal dari hikmah corona juga sih. Itu aplikasi ini www.superclean.com, yaitu aplikasi layanan kayak customer office boy itu, cleaning service tapi
Kreatif panggilan, tapi ada di lingkungan Jabodetabek. Cakupan dari Jabodetabek Ya, aja. tapi bikin dasarnya di kita, di Cirebon. Oh, Dan itu lagi karena beliau itu pakai jasa akses karena rekomendasi dari alumni IPB juga. Oh, berarti itu yang punya proyeknya tuh yang ngasih proyeknya tuh orang di Jabodetabek, orang yang di sana. oh. Iya. Oh, oke. Terus, Oh, nah habis itu dari situ tuh mulai bermunculan proyek-proyek baru. Habis itu proyek yang kedua itu ini www.zenakikah.com. Ini itu aplikasi website referral kayak modelnya MLM ataupun yang kayak apa sih marketing itu tuh yang ada komisi-komisi itu. Iya. Kalau kita dapat agen. Iya. Nah, itu adalah salah satu unit usaha dari Yayasan Hafizul Quran di Sukabumi. Oh, itu. Iya, di Cirebon. Iya. Nah, itu aplikasi dan aplikasi.com itu tentang akikah dan kurban dan menerima. Tapi beliau itu PLT hariannya itu visioner gitu. Jadi beliau itu langsung membuat website khusus pemesanan kurban dan akikah lewat online dan bisa rekrut marketing menjadi sistem komisi kayak MLM gitu. Nah, itu perkembangan proyeknya sekarang gimana? Masih berlangsung Masih atau? berjalan. Nah, berkahnya IT kan luas banget ya. Iya. Justru IT itu nggak bisa sekali misal kalau kasarnya jual gitu nggak mungkin. Iya. Pasti ada upgrade dalam. Iya, benar. Jadi anggap langgeng sampai sekarang. Karena kita kan berdirinya juga 2020. Iya. Terus awal mula dapat proyek itu Maret puasa ya. Puasa kan bulan apa? Iya. Iya, sekitar Mei 2020 berarti sampai langganan. Kita itu jadi sistemnya per tahun langganannya. Jadi sampai 2000 Maret sampai Maret 2021 itu sampai April 2021 alhamdulillah kliennya masih bertahan sama kita. Wah, ini ngomongin proyek ini. Kalau proyek itu kan ada nilainya gimana? Saya mau tahu kalau proyek kayak gitu tuh nilainya seberapa besar? Nilai Mungkin apa? bisa- Ya, dia, Iya. dia mungkin bisa motivasi juga supaya ya belajar codingannya itu kan proyek itu kan berarti codingannya harus bagus dong. Jadi ya supaya kita yang lain juga semangat belajar gitu. Ada bukti nyata nih kalau kita belajar codingannya bagus tuh ada hasilnya. Iya lah. Pokoknya kuncinya sih benar kata Imam Syafi'i ya. Oh. Katanya kan ini apa namanya? Apa ingat nggak hadis Oh, Imam Syafi'i yang tentang menuntut ilmu? Wah, saya Yang apa? Ini juga jadi motivator dari decoding.com. Kita itu di IT itu sebenarnya kuncinya tuh ya. IT itu kan sebenarnya kumpulan dari orang-orang cerdas ya. Tapi bahayanya itu kalau fondasi agamanya nggak bagus dia bisa ya gitu kan. Kalau sendiri kan kasus kayak gimana itu. Iya banyak. Nah makanya intinya sih kuncinya ilmu sabar. Jadi cukup dengan ilmu yang pengen menuntut ilmu yang benar-benar, terus punya kesabaran, terus punya optimis ya, insya Allah proyek-proyek bermunculan. Dan yang penting attitude itu ya cerdas aja nggak cukup, tapi kalau attitude-nya personal cerdas tapi nggak ada attitude ya. Ya, saya main pertemuan saya sendiri nggak langsung gitu, atau lihat dari rekan atau temen gitu yang apa ya, dia hard skillnya bagus banget, tapi dari attitude atau soft skillnya itu kurang mumpuni gitu. Mungkin ada akibat apa nih? Contohnya mungkin dari yang melihat, bukan pengalaman dan Bukan melihat aja ya, tapi rasakan di lingkungan. Oh, iya. Pengalaman dari Hmm. ya main dulu tuh ya kuliah tuh 2010 lulus 2017 bisa isi dari kuliah 7 tahun. Iya. Menarasakan pahit getirnya kuliah di IPB gimana, didikan keras gimana, didikan keras saya nih di IPB itu seringnya dipelesetin gini, tersesat di jalan yang benar. Dan memang benar sih, tersesatnya di jalan yang benar. Oh iya. Ya ada pepatah yang mengatakan ini sih, Ilkom IPB itu DO-nya Harvard sama kayak Oh tinggi. ya pepatah toko dulu ya, tapi saya nggak tahu. Oh iya. Nah
Tapi ya di situ tuh diajarin emang sebenarnya hard skill itu bagus, tapi kalau nggak punya soft skill percuma. Misalkan nih si Adi pintar hard skillnya tuh, pintar ngoding, pintar ini, tapi dia Adi nggak bisa ngomong, sedangkan siapa? Intan pintar ngomong tapi nggak bisa ngoding. Ujung-ujungnya yang ditarik perusahaan siapa? Yang bisa dua-duanya kan, tapi kan posisinya kan yang lebih dekat kan pasti yang bisa ngomong kan, yang bisa ngomong, yang komunikasinya bagus, yang bisa negosiasi. Intinya sih emang benar hard skill dan soft skill harus seimbang. Hard skill itu lebih ke core ilmu kita, jurusan kita, pengetahuan kita. Soft skill itu lebih ke kayak cara kita berkomunikasi, cara berhubungan dengan si cara manajemen waktu, manajemen emosi juga. Berarti secara langsung Mbak bilang kalau dari pengalaman baik dan lihat di banyak tempat itu berarti kemampuan public speaking itu sangat ada manfaatnya Mbak? Iya. Dulu kalian bisa nggak main itu kan gimana? Iya. Ya biasa ini kan ya. Iya. Dulu main kutu-kutu banget dari SD sampai SMA. Terus pas kuliah tuh emang benar kata dosen, kata guru-guru mah kuliah itu masa penemuan jati diri sih. Nanti ya diri kalian pasti kan ngerasain. Iya. Asal jati dirinya jangan kebablasan aja. Baik itu Mbak ya, kemampuan negosiasi buat ngomong itu salah satu apa ya yang manfaatnya bisa dirasakan. Atau mungkin kalau kita ngomong kerja apa beneran ada nilai tambah minum apa kita? Iya pasti, makanya yang main dulu sebelum di Aksius juga kan ini pernah kerja di ini juga ya, kerja formato di Tegis, Dinas Komunikasi Informatika dan Cirebon itu 1 tahun. Terus 2019 tuh main pernah kerja di waktu tahun pemilunya tuh, waktu pemilu jadi operator sistem informasi penghitungan suara KPU Kota. Cuma 2 bulan sih pas presiden. Terus tiba-tiba nyangkut di Al-Bahjah. Oh itu punya Iya, di Al-Bahjah itu alhamdulillah sebagai apa? jadi admin website albahjah.org.id, terus merangkap sebagai admin konten aplikasi Android Al-Bahjah, plus marketing online, manajemen impak zakat dan sedekah. Itu berapa lama nggak itu yang dilakukan? Hampir 3 bulan lebih. Oh berarti belum masuk 1 tahun itu kan? Nah, soalnya Maksudnya sebentar beda Sebentar. gitu. cuma singgah, Wah iya. cuma kalau di pondok itu kan nggak ada kerja sebenarnya, tapi hikmah pengabdian itu ngalah berkah gitu lah. Nah baru 2020 kan, 2020 tuh benar-benar udah apa ya, mungkin udah jatuh lagi di titik 0 lagi gitu, dulu mau ngapain kan. Terus jadinya komunikasi aja sama direktur Kusko, terus kan katanya ya udah gini aja, kamu kembangin aja akses aja katanya, kembangin akses project kira-kira lebih besar dari yang dulu. Semua modal dikasih, tapi bukan modal uang, modalnya tuh modal inventaris kayak akun hosting, reseller hosting, terus template buat website premium misalnya. Oke Mbak, kayaknya ini udah lumayan lama dan lumayan baik juga nanya Mbak. Mungkin sebelum kita tutup nih Mbak, mungkin ada sedikit tips atau pesan buat semuanya, khususnya buat mahasiswa SI dan CIC juga, khususnya mungkin tentang tentang attitude dan sikap, tentang seberapa penting sikap buat kita setelah lulusan Mbak dari kita mungkin supaya ya Mbak sudah merasakan sendiri bukti nyata. Iya, ada pengalaman juga. Bisa disampaikan ke Lebih ke teman-teman. tips apa? Iya, Tips nasihat ya? Iya. Boleh berapa nih? Coba aja nggak apa-apa. 9 aja ya. Yang pertama, sebelum ini pengen berbagi ini apa? Moto dulu ya. Iya. Kalau moto Mbak ini sebenarnya lebih ke do it. Do it itu singkatan dari doa, optimis, ikhtiar, tawakal. Itu terus buat tipsnya buat adik-adik yang masih pencarian jati diri, buat membagian orang tua,
pertama tuntutan ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi jangan benar-benar ke Cina ya, Cina kan lagi. Hanya istilah. Itu terus Itu bahasan. pastinya pondasi agamanya harus bagus. Biar nggak terombang-ambing terberusan zaman yang kayak gini kan. Yang ketiga IQ, EQ sama SQ harus seimbang. Iya. Percuma IQ-nya bagus, tapi EQ-nya kurang dan SQ-nya apalagi yang dikurangi itu nggak bakalan, karena main ya alhamdulillah ngalamin sendiri gitu kan. Iya, pengalaman. Terus apalagi yang ketiga sedekah. Sedekah itu pahalanya bagus banget. Yang keempat hormat sama guru atau dosen. Percuma kita pintar tapi kita nggak hormat sama guru, ilmunya nggak barokah. Yang keempat gantung itu nggak barokah. Keempat apa ya? Ini kalau kita di IT itu prinsipnya, terutama yang diterapkan di sini yang di Akhias ya, bukan yang juga sih, lebih ke pribadi itu rumus IT itu sebenarnya kan 1/0. 1 itu kan di IT kan cuma mengenal angka 1 dan 0 kan biner. Iya. Nah 1/0 kan hasilnya faktor hingga ya. Iya. Anggap aja 1 itu pemberian, 0 itu pengharapan. Jadi pemberian kita 1, pengharapan kita 0, 1/0 bagi dari terhingga kan insya Allah hasilnya faktor hingga. Terbukti sekarang Axios alhamdulillah proyeknya bagus-bagus terus. Dan yang paling kabar bahagianya tuh alhamdulillah kita bakalan mau menggarap proyek aplikasi OTW on the way. Itu adalah sistem transportasi pintar, mendukung kemajuan sistem transportasi di Indonesia sesuai SOP Kementerian Perhubungan. Alhamdulillah udah mencapai ya 50% sih ada sih. Uji cobanya insya Allah ada di lokal di KCI Majakuning sama di Pemprov DKI Jakarta. Doain ya. Pasti. Sebagai alumni CIC. Terus yang kelima, keenam ya, maaf keenam. Apa ya? Oh ya, kita itu sebagai lulusan fresh graduate ya, khususnya buat fresh graduate ya. Sarannya yang pertama nggak apa-apa kita nggak boleh gengsi-gengsian, kita kerja jadi misalnya kuli ngoding ya, pasti alias programmer ya, karena jangan malu-malu gitu, karena apa sih, kalau fresh graduate itu pasti dari nol dulu kan, dari bawah dulu kan, jadi nggak apa-apa prosesnya. Pertama jadi programmer, terus jadi programmer bisa naik dari apa gitu kan, Iya, bisa naik Iya, tingkat istilahnya. Jadi harus mau berproses dulu. Iya, mau berproses dan menerima ujian sama berproses. Yang ketujuh, oh iya, kalau kita sudah dari alumni, alangkah baiknya kita tetap berkomunikasi dengan pihak kampus gitu, agar ilmu kita tuh bisa tersalurkan di, ya seenggaknya bermanfaat buat anak-anak UKM gitu kan. Dan pasti biar bisa memotivasi gitu. Iya. Karena kan alumni kampus itu kan nggak bisa berdiri sendiri juga, pasti butuh alumni dan alumni butuh kampus kan. Saling membutuhkan. Iya, simbiosis mutualisme. Yang ke-8 apa ya? Semangat. Semangat. Apa ya? Semangat karena Allah. Ya pasti tiap orang yang beragama pasti punya kepesan masing-masing. Iya. Yang terakhir apa ya? Iqra surat apa Iqra apa ya? Ya. Kalau kita Muslim baca surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra itu kan firman pertama kali ya. Iya. Nah, jadi motivasi kita sih gitu ya. Nih, Mbak Iin itu pas habis skripsi, habis sidang Mbak Iin itu tuh benar-benar kado terbesar ya, kado terindah. Mbak Iin ini pas skripsi, pas sidang itu bertepatan dengan 3 hari sebelum berulang tahun ke-25. Nah, habis itu bulan Mei 2017, terus bulan September
alhamdulillah lolos sebagai skripsi Mbak itu lolos sebagai pemakalah seminar elektronika, informatika dan vokasi Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Dan itu udah di proceeding lebih dari jurnal. Dan alhamdulillah dapat di situ tuh membawa judulnya tentang asal mula kenapa Mbak bisa ngomong Iqra. Judulnya itu tentang ini, implementasi algoritma Visioner Shipper pada penyimpanan data dan informasi. Studi kasusnya di Yayasan Alumni SMA 2 Cirebon. Nah, itu tuh sama kayak lebih ke kriptografi, alias keamanan data dan jaringan. Keamanan data dan informasi. Simpelnya itu ini, di situ tuh bisa kita punya file Excel, PDF, Word, PowerPoint, TXT, kita bisa mengencrypt atau mendekrypt aplikasi itu. Encrypt, decrypt itu nanti kalian akan nemuin di semester 7 biasanya. Udah mulai saya. Oh, udah mulai? Gimana? Nah, itu cuma sepintas saja, coba ada kan kita juga keamanan SI. Nah, jadi dibahas apa kita bahas apa kita encryption dari Ya. Dan pas itu tuh Mbak itu dengan PD-nya pakai algoritma itu algoritma Visioner Shipper. Nah, pas presentasi, pas ada narasumber, pas ada pemakaran, tiba-tiba ini dapat pertanyaan dari, tahu nggak dari siapa? Dari ini, beliau itu siapa namanya? Siapa ya, lupa. Beliau itu dari Badan, dulu itu namanya Badan Lembaga Sandi Negara, sekarang kan BSSN, Badan Sandi Negara. Kata beliau, waktu itu lagi musim ransomware ya, yang virus ransomware yang dulu pernah dengar kan? 2017 virus ransomware yang kominfo memblokir Telegram. Oh Iya. Nah, sepintasnya itu tinggal tahu. kata beliau, maaf kok bisa sih setahu saya aplikasi algoritma Visioner Shipper ini hanya sebatas buat tes, kok bisa buat file. Jadi saya bingung. Dia Pak, maaf sebenarnya itu saya juga waktu itu hampir stuck gitu, hampir putus asa. Ini bakalan selesai nggak programnya? Ternyata konsultasi ya sharing sama antar jurusan TI gitu, terus antar jurusan TI itu nggak harus lingkup kota aja ya, tapi kalau bisa punya jejaringnya tuh luas ya. Misalkan susah kan bisa nanya, berbagi juga. bisa berbagi, tapi bukan minta bantuan ini ya. Iya. Nah, itu diantisipasi gitu, katanya jadi itu tetap pakai Visioner Shipper tapi ditambah base 64, algoritma base 64. Jadi alhamdulillah makanya bisa mengencrypt itu file. Dan katanya ini tuh harusnya, kalau sebenarnya sih bukan skripsi ya, tapi bisa ke tesis katanya. Karena kalau skripsi kan lebih fokusnya ke memecahkan masalah. Kalau tesis kan S2 itu lebih ke ini ya Pak, namanya mencari dan menemukan masalah. Jadi intinya Iqra itu dari kriptografi. Kriptografi kan cara kita tahu passwordnya kan harus tahu sandinya ya. Nah sama aja kayak Iqra kan ngaji ya buat salah. Kalau orang luar Islam bukan agama kan pasti ngaji kita masing-masing kan. Nah buat ngaji kan, buat bahasa kan kita harus tahu hurufnya, alfabetnya kan. Kalau buat Islam kan kita harus tahu huruf hijaiyah tuh, abata saja itu, alif bata. Nah kalau kita nggak tahu huruf hijaiyahnya, kita nggak bakal bisa ngaji. Begitu juga dengan kriptografi. Kriptografi itu kan kalau kita nggak tahu sandinya, kita nggak bakal bisa buka passwordnya kan. Nah makanya saya masih ingat betul pesan moral dari dosen, namanya beliau itu Pak Sugi Guritman. Beliau itu dosen matematika, lebih konsennya ke kriptografi, fakultas MIPA IPB. Kata beliau tuh, kalian suatu saat nanti akan tawadhu kalau udah di semester 7, kalau udah belajar namanya kriptografi. Di kriptografi kan akan nemuin benar-benar ketauhidan. Kalau Tuhan itu ya pokoknya maha benar Allah. Oke, ada sembilan tips atau pesan dari Mbak ini. Iya. Mungkin dari tadi mungkin dari apa yang Mbak juga
udah banyak tempat masuk nih. Sibuk banget dari kerjaan. Jadi mungkin sampai sini saja Mbak. Terima kasih untuk semua informasinya. Semoga itu bisa bermanfaat buat semua yang menonton, khususnya buat mahasiswa SI dan CIC. Saya Muhammad Widya Sastra pamit undur diri. Rekan saya Nurkan Agustin pamit undur diri. dan Saya Iin sebagai alumni CIC 2017. Oke, baik semuanya, cukup sampai di sini podcast hari ini. Sampai bertemu di Informasi Podcast Every Friday episode berikutnya.